Apa? Setelah mendengarkannya, wajah Tias dan Brion pun terlihat tak mempercayainya. Tias berkata dengan marah, "Ayah, saham itu milikku, kenapa mau masih ke dia?" "Aku tidak mau." Tias mendapatkan saham 15% yang ingin diberikan oleh kakeknya ke Kina dengan bersusah payah, tetapi pada akhirnya pun ditolak oleh kakeknya. Sekarang masih mau berikan saham 10% miliknya ke Kina. Tias merasa tidak senang, dia merasa dendam. Setelah mendengar perkataan Fajar, Kina menoleh ke samping dan menatap Ezra. Ezra menatap Kina agar dia bisa tenang. Ezra tetap diam dan tidak langsung menjawab permintaan yang disampaikan oleh Fajar. Melihat Ezra hanya diam saja, Fajar menyipitkan matanya dan menatap wajah Ezra yang tak berekspresi. Meskipun dirinya adalah orang yang lebih tua dari Ezra, bahkan dirinya juga sudah berbisnis selama puluhan tahun dan bertemu dengan berbagai jenis orang. Tetapi pada saat ini, Fajar tetap tidak bisa menebak pemikiran Ezra. Ini membuatnya merasa agak tidak pasti. Beberapa saat kemudian, Fajar berkata lagi, "Tuan muda kedua, aku tahu seberapa banyak kekayaan keluarga Okto. Aku juga tahu kamu tidak akan anggap saham grup Libra yang hanya sebanyak 10% itu, tetapi aku mohon kamu lihat aku sebagai seorang ayah yang rendahkan diri untuk minta tolong padamu. Jangan menempuh jalur hukum, atau gunakan cara lain untuk selesaikannya. Anggap saja saham 10% ini adalah untuk mengganti rugi Kina yang sudah ketakutan. Apakah boleh?" "Direktur Libra, tidak boleh ambil sesuatu yang berharga bagi orang lain. Saham itu milik putrimu. Aku tidak ingin setelah istriku dapat saham itu, dia akan semakin didendam oleh seseorang." Ezra berkata dengan tampak dingin. Setelah melihat respon Ezra, mereka pun merasakan Ezra sudah bersikeras mau menempuh jalur hukum. Fajar juga menganggap seperti itu. Seketika dia pun merasa tak berdaya. Fajar memaki Ezra dengan diam-diam, tidak bisa bedakan yang mana itu baik dan yang mana itu buruk. Dirinya sudah seperti ini, tetapi Ezra masih tidak ingin menerimanya. Pada waktu yang bersamaan, dia juga merasa sangat tidak berdaya. Tuan muda kedua, kakek Libra yang diam dari tadi pun berkata. Lalu dia pun berkata lagi, "Mungkinkah karena hubungan keluarga Okto dengan keluarga Libra, jadi kamu baru tidak mau berkompromi?" "Aku tidak akan lindungi Tias." Kejadian yang dialami oleh Kina juga buat aku merasa sangat sakit hati. Tetapi jika kamu mau menempuh jalur hukum, itu sama seperti hancurkan keluarga Libra. Aku harap kamu bisa terima permintaan Fajar. Selesaikan masalah ini dengan gunakan saham Tias, dan diselesaikan secara pribadi. Sambil ngomong, kakek Libra menatap Kina, dan berkata, "Kina, grup Libra didirikan oleh aku tidak ingin lihat grup Libra hancur. Kakek minta tolong padamu. Jika Tias diminta pertanggungjawaban secara hukum, hal yang dia lakukan terhadap Kina pasti akan diberitakan di berbagai media. Ini pasti akan menyebabkan saham grup Libra mengalami penurunan, kehilangan klien, dan berbagai masalah lainnya juga akan ikut muncul. Grup Libra juga berkemungkinan besar akan menjadi sejarah." "Tidak, Anda jangan ngomong seperti itu." Kina sedikit tidak tega. Meskipun dia tidak dekat dengan kakek Libra, tetapi seseorang yang lebih tua dari dia meminta tolong padanya. Ini membuatnya merasa tidak tega. Kina menatap Ezra, dia menarik bajunya, dan berkata, "Ezra, kamu boleh." Wajah dingin Ezra terlihat serius, dan tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh dia. Sejenak kemudian, Ezra berkata dengan dingin, "Karena kakek Libra sudah bilang sampai seperti ini, kalau gitu sesuai yang disampaikan oleh kakek Libra saja, diselesaikan secara pribadi." "Terima kasih Tuan muda kedua. Hari Senin nanti aku alihkan saham grup Libra ke Kina." Fajar menjanjikannya dengan sungguh-sungguh. Kami pergi dulu." Ezra mengatakannya dengan dingin. Setelah itu dia pun membawa Kina pergi dari sana. Di dalam mobil, Kina menatap Ezra yang sedang memutarkan setir mobil dengan elegan, dan dia pun menatap Ezra dengan serius. "Ezra." Kina memanggilnya Ezra menjawabnya, dan dia pun tetap fokus mengendarai mobilnya. "Jika kakek Libra minta kamu maafkan Tias, kalau gitu, apakah kamu masih akan menempuh jalur hukum?" Kina menanyakannya dengan bingung.
Ezra menjawabnya dengan pasti, tidak, dia pasti akan bilang seolah-olah semuanya seperti dikendalikan oleh dirinya. Kamu tebak kakek Libra pasti akan bilang, Kina mengedipkan matanya, dan menanyakannya dengan kaget. Bukan, jika dia tidak bilang, aku juga akan paksa dia bilang. Ezra mengatakannya dengan nada suara yang datar dan tampak elegan. Kina berkata dengan agak malu, kamu jangan ngomong seperti itu, aku tidak ngerti. Aku sudah bilang, aku akan bantu kamu dapatkan saham 15% itu kembali. Ezra berkata dengan datar, apalagi sejak awal aku memang tidak berencana untuk menempuh jalur hukum. Apa, kalau gitu, tadi kamu, Kina merasa dirinya menjadi semakin bingung. Ezra mengangkat sudut bibirnya dengan dingin, aku tidak akan biarkan Tias tindas kamu, dan tidak korbankan apapun, karena dia begitu pentingkan saham grup Libra. Kalau gitu aku akan ambil barang dianggap penting oleh dia. Aku mau berikan pelajaran ke dia, agar dia tahu, kamu masih punya aku di belakang, dan kamu juga bukanlah sosok yang boleh ditindas oleh dia dengan sesuka hati. Sambil ngomong, Ezra menatap Kina, dan lanjut ngomong, sebelumnya aku bilang mau menempuh jalur hukum itu hanya mau takuti mereka saja, paksa mereka berikan saham milik Tias, dan berpura-pura terima sahamnya dengan terpaksa. Bagaimanapun grup Libra didirikan oleh kakek Libra, dia adalah kakekmu, ayah dari ayahmu, aku tidak akan hancurkan grup Libra. Kina tercengang setelah mendengarkannya, pemikiran pria ini terlalu dalam, tampak baik di luar tapi jahat di dalam. Kalau gitu, kamu kenapa bisa tahu keluarga Libra akan jadikan saham milik Tias sebagai ganti rugi? Kina bertanya lagi, keluarga kaya pentingkan nama baik, jika hal yang Tias lakukan padamu terungkap, keluarga Okto juga punya pengaruh di media, hanya Periu lakukan sesuatu, keluarga Libra pun akan langsung ditelan oleh opini publik, kemudian saham grup Libra juga akan turun, klien mereka juga akan berhenti bekerja sama dengan mereka, imbasnya mereka masih mungkin akan gulung tikar. Dalam memperlakukan istrinya, Ezra selalu memiliki kesabaran, dan dia pun menjelaskan semua ini kepada Kina dengan pelan. Demi lindungi grup Libra, jika Fajar tidak senang, dia juga harus lakukan ini. Tentu saja, Ezra tidak memberitahu Kina, ke depannya, Fajar pasti akan gunakan cara lain untuk mengambil saham ini kembali. Jika kamu berbisnis, kamu pasti merupakan seorang pebisnis yang menakutkan. Kina memberikan sebuah kesimpulan, kemudian Ezra pun berkata dengan angkuh, pria keluarga Okto, semuanya punya bakat untuk berbisnis, kamu jangan lihat adik ketiga tampak seperti ini. KRC International Group bisa punya posisi sekarang di dunia juga merupakan bukti dari kemampuannya. Ezikra juga sama. Umur Ezikra pun masih belum 19 tahun, kamu begitu yakin? Kina meliriknya, Ezra berkata dengan datar, intuisi. Kina mengerucutkan bibirnya, dia tidak menanyakan apa yang dibilang oleh Ezra. Jika Ezikra seperti yang dia katakan, mungkin saja sekarang sifat yang ditunjukkan oleh Ezikra bukanlah sifatnya yang sesungguhnya. Kina berpikir di dalam hati, pria keluarga Okto semuanya sangat menakutkan. Tetapi hari ini yang dilakukan oleh Ezra untuk dirinya, Kina merasa sangat senang. Setelah Ezra dengan Kina pergi, Tias kembali ke dalam kamarnya, dia melempar semua barang yang ada di kamarnya dengan sambil menangis. Tias melempar barang-barangnya dengan memaki-maki, Kina tidak tahu malu itu, dia bilang dia tidak mau saham grup Libra, tetapi sekarang dia pun merebut saham milikku, dasar wanita bermuka dua yang tak tahu malu. Tok, 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 suara ketukan pintu terdengar, Tias pun tertegun, lalu dia pun langsung menyeka air matanya dan pergi membuka pintu. Melihat orang yang datang adalah Brion, Tias pun menangis lagi, dan berkata dengan sedih, Bu, kenapa ayah dan kakek tidak tanyakan pendapatku? Mereka langsung berikan sahamku ke Kina, aku merasa tidak sudi, saham 10% itu adalah milikku, milikku. Tias pergi mengajar di Universitas R begitu lama, tetapi semuanya pun hanya sia-sia saja. Tias mana mungkin akan merasa sudi, Tias, ayahmu juga karena mau lindungi grup Libra, semua ini juga karena terpaksa. Brion menghela nafas dengan tidak berdaya, lalu dia pun mulai menjelaskannya dengan pelan kepada Tias,
Kamu coba pikirkan, kekuatan keluarga Okto yang begitu kuat, jika Tuan Muda kedua bersikeras mau menempuh jalur hukum, apakah kamu merasa kita bisa menang? Meskipun Kina tidak diperkosa, tetapi kamu adalah penghasut, jika harus ke pengadilan, hasil akhirnya kamu mungkin akan dipenjarakan selama 2 sampai 3 tahun. Jika masalah ini sampai ke pengadilan, apa yang sudah kamu buat pasti akan masuk berita. Nanti pasti akan berpengaruh besar terhadap saham grup Libra. Jika kamu harus dipenjarakan, seumur hidupmu akan hancur, kedepannya kamu juga tidak bisa menikah dengan pria yang baik, ngerti? Tias bergemetaran, penjarakan dia, lebih baik langsung bunuh dia saja. Tias menggigit bibirnya, dan berkata dengan sambil nangis, tetapi aku tetap tidak sudi. Itu adalah saham milikku, kenapa ayah seperti itu? Ayahmu sudah bilang, berikan saham kamu ke Kina hanya bersifat sementara saja, kedepannya ayahmu pasti akan ambil saham itu kembali. Brion berusaha untuk menenangkannya, memikirkan saham milik putrinya harus diberikan kepada Kina. Brion pun memiliki niat untuk membunuh Kina. Bu, aku tetap merasa tidak senang. Awalnya kakek memang sudah berikan saham yang lebih banyak ke dia daripada aku. Tadi di ruang tamu, kakek pun tidak bantu aku. Jika bukan karena ayah pulang, dan pikirkan cara itu, tampaknya aku akan digugat oleh Tuan Muda kedua. Kakek sungguh menyebalkan. Tias berkata dengan sambil nangis, apa yang unggul dari Kina? Pendidikannya juga tidak setinggi dirinya, kelakuannya juga tidak seelegan dirinya, bahkan penampilannya juga tidak secantik dirinya. Kakek kenapa begitu tidak adil, dan lebih memihak Kina? Kamu resign, kembali kerja di grup Libra saja, akhir-akhir ini kamu jangan pergi cari masalah dengan Kina lagi, ngerti? Brion takut putrinya akan melakukan sesuatu terhadap Kina lagi. Bukannya kamu bilang kamu cari beberapa pria untuk perkosa Kina, kemudian Kina berhasil kabur, dan beberapa orang itu hilang? Kemudian, Brian pun lanjut berkata lagi, aku sudah telusuri, katanya Tuan Muda kedua kebetulan juga sedang berada di sana, dia sedang makan bersama dengan seorang pejabat dari PIL, mungkin Kina kebetulan bertemu dengan Tuan Muda kedua di sana. Mengenai beberapa pria itu, pasti sudah dibereskan oleh Tuan Muda kedua dengan diam-diam. Bu, maksudmu, Tuan Muda kedua bunuh mereka semua? Wajah Tias menjadi pucat, dan mulai bergemetaran. Pria itu bisa punya posisi sekarang di dunia militer. Apakah kamu anggap dia adalah sosok yang mudah diurus? Cara dia dalam tangani sesuatu sangat kejam. Terdapat banyak orang yang singgung dia akan hilang secara tiba-tiba. Keluarga mereka juga tidak berani banyak nanya. Dalam perlakukan pelaku kejahatan, caranya pun tidak bisa dibayangkan. Ibu katakan ini ke kamu itu karena tidak berharap kamu pergi cari masalah dengan Kina lagi. Setidaknya belakangan ini, jika kamu tiba-tiba hilang, pun tidak akan ada orang yang tahu. Meskipun tahu, kita juga tidak bisa lawan keluarga Okto. Brion memberikan peringatan ke Tias dengan serius. Meskipun tidak ingin diakui, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Ezra terhadap kota Leicester, bahkan di satu negara sangatlah besar. Semenjak dia menjadi pemimpin pasukan Wolves, dia juga sudah musnahkan banyak pelaku kejahatan. Dalam beberapa tahun ini, kota Leicester pun menjadi kota paling aman nomor 1 di negara Selain itu, musuhnya pasti juga sangat banyak. Bu, aku sudah tahu. Tias menggigit bibirnya dengan tidak senang. Dia berusaha untuk menahan rasa dendamnya ke dalam perut. Di perjalanan pulang, mereka pergi membeli sayur. Setelah itu, Ezra membawa Kina pulang ke villa miliknya. Ezra masuk ke dalam dengan membawa barang belanjaan mereka. Kina mengikutinya di belakang. Ezra, kamu tidak perlu kembali ke Elysium? Apakah kamu tidak sibuk? Aku tahu. Ezra berjalan ke dapur. Kina mengingat elbunya mengatakan jangan menyembunyikan sesuatu di dalam hati, Ezra tidak akan bisa menebaknya. Jadi Kina pun bertanya, apakah kamu suka aku masak untukmu? Jika mau makan, bisa makan di luar, bahkan di keluarga Okto juga terdapat koki yang memasak. Tetapi Ezra pun membawa Kina pergi ke supermarket dan membeli sayur untuk masak sendiri. Villa ini tidak terlalu besar. Setiap minggunya akan terdapat orang yang datang bersih-bersih sebanyak 2 kali,
jadi di dalamnya juga sangat bersih. Ezra menjawabnya, lalu dia pun mulai mengeluarkan barang-barang yang sudah dibeli oleh mereka. Kina pun merasa sangat senang setelah mendengar jawaban dari Ezra. Kalau gitu, lain kali kamu pulang, aku akan masak untukmu, oke? Tidak, nanti tanganmu akan jadi kasar, sesekali saja. Ezra menolaknya, lalu dia pun berkata, kedepannya kita akan tinggal di sini. Kedepannya sini adalah rumah kita. Aku akan cari seorang koki untuk masak buat kamu. Selain itu aku juga akan cari pelayan dan seorang pengurus. Kamu tidak perlu lakukan pekerjaan rumah tangan. Kina sangat lembut. Sentuhan seperti itu pun seolah-olah bisa menyentuh lubuk hatinya. Ketika sedang memegang tangan Kina, hati Ezra akan menjadi lembut. Ini pun membuat Ezra tidak bisa melupakannya. Ezra, aku sangat cinta kamu. Kina langsung memeluk Ezra, kedua matanya terlihat bersinar. Dan dia pun mengatakannya dengan tulus. Ezra mengatakan, kedepannya sini adalah rumah kita. Kina menyadari dirinya sangat menyukai perkataan itu yang terdengar sangat hangat. Ezra mengangkat tangannya, dia menyisir rambut Kina ke belakang, dan menatap wajah Kina dengan diam. Sekarang harusnya kamu bilang aku juga sangat cinta kamu. Kina mengangkat kepala, dia menatap Ezra, dan berkata dengan tidak senang. Kenapa pria ini begitu tidak pandai melihat situasi? Ezra mengerucutkan bibirnya, beberapa detik kemudian, dia baru berkata, oke. Apa? Kina merasa bingung. Apa yang, oke, aku juga sangat cinta kamu. Ezra berkata dengan suara yang terdengar dingin. Ezra merasa mengulang hal yang sama atau mengulang perkataan yang sama adalah sesuatu yang membosankan dan membuang waktu. Tetapi tidak tahu kenapa juga, dia pun tetap mengatakannya. Kina tertegun, dia tidak menyangka pria ini akan mengatakan perkataan seperti ini. Bilang sekali lagi, tadi tidak kedengaran. Kina sengaja mengatakannya. Cuci sayur, dan mulai masak. Ezra tidak ingin bilang lagi, jadi dia pun mengalihkan topiknya. Kina merasa pria ini sungguh membosankan, adegan yang begitu pas, disuruh pergi cuci sayur. Kina bergumam dingin, dan pergi masak nasi. Kina menyadari Ezra sedang mencuci sayur, gerakannya terlihat tidak biasa, tetapi dia sangat serius, bibirnya pun terangkat dan menunjukkan senyuman yang terlihat sangat bahagia. Meskipun Ezra adalah sosok yang dingin dan mempunyai identitas yang tidak biasa, tetapi dia bersedia untuk rendahkan diri, dan menemani Kina untuk melakukan hal-hal yang akan dilakukan oleh sepasang suami istri biasa.